Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut kembali untuk di HP Redmi Note 4 MediaTek. Jadi kemarin saya terima servisan HP ini, keadaan awalnya mati. Lalu saya tembak baterai dan dinyalakan, dia hanya muncul logo Mi. Jadi sempat restart, lalu boot loop muncul logo Mi. Tidak bisa masuk ke menu. Kalaupun masuk ke menu langsung restart. Nah, ini kondisinya masih tetap ya seperti ini. Oke, kita cabut baterainya dulu dan kita akan bahas langsung ke hardware-nya. Oke teman-teman, ini kondisi mesin sudah kita bongkar. Biasanya kasus restart itu terjadi dikarenakan software, juga bisa karena hardware. Karena software ya harus replace ya. Tapi kalau untuk di Redmi Note 4 itu kebanyakan di hardware. Restart itu karena hardware. Dan biasanya ada yang konslet biasanya. Nah, konsletnya di mana? Itu biasanya terdapat di area pemancar sinyal. Karena ini kita kenali, kita detek dengan ciri-ciri ya. Saat dinyalakan, booting mau muncul ke menu, baru muncul ke menu nih, lalu restart. HP jika dinyalakan, booting muncul ke menu, setelah menu buka, ya bekerja sinyal ya. Jadi yang bekerja itu area sinyal setelah menu terbuka, lalu sinyal bekerja. Nah, saat sinyal bekerja terjadi permasalahan di komponennya, konslet kah atau rusak kah, otomatis dia langsung restart. Nah, itu penyebab kenapa masuk menu lalu restart. Nah, biasanya yang sering terjadi di Redmi Note 4 Nickel atau MediaTek itu di bagian WiFi. Di mana letak WiFi-nya, IC yang berhubungan dengan WiFi itu di sini. Ini saya perbesar ya. Ini ada kotak hitam ini. Ini adalah IC driver buat WiFi. Jika IC ini bermasalah, tentunya HP nggak mau nyala ke menu, apalagi disambungkan WiFi, jelas restart. Nah, ini IC driver WiFi yang sering bermasalah. Nah, untuk ngeceknya kita mesti cek dulu komponen di sekitarnya ada yang konslet enggak. Jika ada yang konslet, bisa jadi komponen itu yang konslet itu yang bermasalah ataupun driver ini yang bermasalah. Kita akan cek ya. Cara ngecek konslet enggaknya itu dengan multitester analog seperti ini ya, di setelan X1 seperti ini. Lalu kita cek yang positif, tempelin di kaleng atau ground, di ground kayak gini. Lalu yang hitam kita cek ke resistor atau kapasitor. Kapasitor dia sebelah nyala begini, sebelahnya harus enggak. Kalau nyala berarti konslet. Nah, ini enggak ya. Ini saya cek enggak ya. Coba perhatiin ininya. Ini biar kelihatan. Ini kalau nyala itu berarti ini negatifnya. Yang positifnya itu jangan nyala. Kalau nyala berarti konslet. Nah, ini kan enggak ya. Ini ada nilai. Yang sini negatif nyala, enggak ada nilai. Yang ini ada nilai. Kalau resistor itu ada nilai semua, biasa ada nilai ada enggak. Nah, ini aman ya. Lalu yang satunya oke, aman. Ini resistor ya, resistor itu ada nilai semua, aman, ada nilai semua ya. Yang bawah kapasitor aman, enggak konslet, ini aman. Oke, kapasitor yang sini aman.
yang ini ya. Perhatiin ini kapasitor yang besar ini kalau saya cek, saya ukur ini konslet, harusnya ini nyala, ini enggak. Ini ada nilai, jangan nyala begini. Kalau nyala begini enggak ada nilai namanya. Nah, ini namanya konslet. Apakah kapasitor ini yang konslet? Sementara kita bisa bilang ini kapasitor konslet. Tapi untuk menentukan kita harus cabut dulu kapasitornya. Cek kakinya, kalau kakinya masih nyala semua berarti bukan ini kapasitor yang konslet, tapi mungkin driver ini kita bisa dapati ya, ini konslet ya. Oke, kita akan cabut kapasitor dulu. Nah, untuk nyabut kapasitor, karena ini kapasitornya besar nih, jadi kita nyabutnya pakai blower ya. Ini saya cabut dulu untuk kamera. Biasanya inilah penyebabnya kenapa dia menu restart, karena kapasitor ini kita ukur konslet. Oke, kita akan cabut ini dulu. Ya, kita akan cabut kapasitor yang konslet ya. Nah, ini saya nyabutnya dengan blower. Saya gunakan blower Quick 2008. Di setelan anginnya 35, panasnya 380. Nah, ini kapasitor yang sudah kita angkat dan sudah kita cek konslet ya. Oke, ini kita dinginkan, lalu kita langsung rakit ulang. Nah, ini mudah-mudahan sih sudah normal ya, karena yang konslet sudah kita ambil. Dan ini pemiliknya sudah datang guys. Oke, kita akan cepat nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah dia masih restart? Setelah kita pastiin ternyata driver wifi nya itu bermasalah, dan kapasitor ini tadi kita cek konslet ya. Kalau ini masih restart, kita akan coba reset ya, untuk supaya software itu mengenali hardware-nya itu sudah tidak ada yang konslet. Wah, baterainya habis. Baterainya habis, saya suntik dulu ya. Nggak mampu dia. Oke, saya suntik dulu baterainya. Nah, itu pemiliknya juga udah mau ngambil ya, karena saya janjikan hari ini. Kita lihat dulu. Tunggu sih ya. Tunggu dulu. Oh ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman, pemilik Redmi Note 4 sudah pulang dan HP-nya alhamdulillah sudah berhasil tidak restart kembali, muncul menu dan
ternyata kita sudah cek ada kapasitor yang konslet. Jadi kapasitor yang konslet itu berada di area IC WiFi ya. Buat teman-teman, jika dapati kasus yang sama saat muncul ke menu lalu restart, itu biasanya permasalahan terjadi di hardware di antara area sinyal ataupun WiFi ya. Ya biasanya kendalanya saat WiFi connect lalu restart. Nah itu biasanya driver IC untuk di WiFi bermasalah ataupun ada komponen yang konslet. Ya tadi kita sudah cek ternyata kapasitor yang konslet. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadikan pengetahuan buat teman-teman. Jika dapat kasus yang sama, belum tentu penanganannya sama. Yang jelas kita harus cek dulu, kita harus analisa dulu. Bisa itu di software, bisa itu di hardware. Kalau di hardware biasanya ciri-cirinya ya ada komponen yang konslet. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.